Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda sekalian. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya siang ini? Ngantuk, Bu. Baik, Bu. Ibu. Baik, Ibu. Ya, nih. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar apa yang kita kerjakan diberkahi dan diperlancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Kali ini kita akan membahas terkait materi kewargaan digital. Sebelumnya, silakan Ananda sekalian untuk mengisi presensi pada link berikut atau scan barcode di samping. Nah, berdasarkan hasil kehadiran, ini Daniar tidak ada. Ketua kelas, bagaimana kabar Daniar? Izin, Bu. Daniar, Bu. Lagi sakit. Iya. Daniar izin, Bu, sakit. Oke. Berarti selain Daniar hadir semua, Ibu lihat. Untuk yang lainnya, tetap jaga kesehatan walaupun pandemi hampir berlalu, kita tetap jaga kesehatan karena musim sekarang penuh dengan cobaan. Oke, sebelum memulai kelas, Adi udah pada ini video Ibu udah langsung otomatis. Sebentar ya. Oke. Sebelum memulai pelajaran, ini sepertinya terlempar. Mohon maaf, ini internet Ibu lagi dalam gangguan. Sebentar Ibu join kembali. Ya, Bu. Siap, Ibu. Tapi ini sepertinya masih Ditunggu, masih on ya. Sementara Bu. Kalau suaranya Ibu udah terlempar di akun satu lagi. Sebentar Ibu masuk kembali. Oke. Tapi masih share screen Ibu ya di sini? Masih, Bu. Oh, baru. Hilang sekarang. Oke, mohon maaf ada kendala teknis. Oke, mood. Apakah suara Ibu sudah terdengar jelas? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Internet Ibu agak mobil. Oke, kita mulai kembali. Ibu share screen sekarang. Sudah muncul belum ya? Belum, Bu. Oke, lagi proses berarti. Apakah sudah muncul? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum juga ya. Oke.
Sudah muncul, Bu. Sudah muncul sekarang, Bu. Alhamdulillah kalau sudah. Bentar ya. Alhamdulillah sudah. Lagi on progress. Oke. Nah, sebelum kita memulai dikarenakan ada sedikit trouble gimana kita mau menyanyikan lagu nasional yaitu salah satunya Garuda Pancasila. Mohon dengan sikap sempurna dan penuh semangat kita menyanyikan lagu ini. Kita mulai. Oke. Terima kasih dengan semangat sudah menyanyikan lagu nasional secara bersama-sama. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, adapun apa yang ingin kita pelajari terkait kewarganegaraan digital adalah memahami konsep kewarganegaraan digital itu sendiri. Tujuannya apa, Bu? Kita paham agar dengan memahami konsep kewarganegaraan digital, kita dapat menggunakan, memilih dan memilah informasi dengan baik dan berinternet dengan tepat. Nah, kita hidup di era digital mulai dari kita lahir, apalagi generasi sekarang begitu lahir sudah diumumkan melalui berbagai platform digital, terutama sosial media, baik dari berita baik maupun dari sampai berita buruk sekalipun. Nah, Ananda sekalian, apa dampak yang kamu rasakan di era digitalisasi ini selain salah satunya salah satunya video conference yang sekarang kita gunakan. Proses belajar mengajar tidak hanya berkonteks pada kelas tatap muka secara langsung, tapi dengan pandemi kemarin telah dioptimalkan video conference. Ternyata belajar lewat video conference ini ternyata bisa maksimal juga jika diterapkan dengan baik. Nah, menurut kalian dampak lainnya yang kamu rasakan di era digitalisasi ini seperti apa? Yang lainnya selain kita dapat tetap belajar walaupun tidak bertatap muka di dalam kelas. Saya, Bu. Oh, boleh. Boleh salah satunya ya apa? Ridho? Saya aja, Bu. Oke, Itu, Bu, Ridho, bisa belanja online. Bisa berbelanja online, Bu, dengan mudah. Oh, belanja online ya. Biasanya kita harus datang ke mall, milih terus belum tentu juga ya jadi. Tapi dengan di era digitalisasi, belanjanya di mana nih Dio? Biasanya. Di kamar, Bu, sambil rebahan, megang handphone, sudah datang. Cukup mudah ya sekarang di era digitalisasi ini. Nah, contoh yang lainnya, seperti apa yang kamu rasakan? Ada yang lainnya? Banyak ya. Di sini ada yang penggemar e-sport nggak? Saya, Bu. Woi, Ridho lagi. Ya, Iya, Bu, penggemar biasa. e-sport ya, Ridho. Iya, Bu. Itu kalau kamu lagi dari turnamen, sekarang banyak sekali konten YouTube, Instagram, TikTok yang menyajikan beberapa tips and trik supaya kita bisa menang. Nah, dengan hal-hal seperti itu, digitalisasi ini sangat amat terbantu. Nah, kita lanjut ya. Sebelum lanjut nih, tadi Ibu dengar ada yang kurang semangat dengan pembelajaran. Nah, ini satu ada kata-kata mantan pemain sepak bola Brazil. Kesuksesan itu bukan sebuah eksiden atau kecelakaan yang tiba-tiba datang, tapi kesuksesan itu datangnya dari kerja keras, pembelajaran, semua itu yang paling penting adalah mencintai apa yang sedang kita lakukan. Nah, mencintai apa yang sedang kita lakukan dan belajar mencintai yang sedang kita lakukan. Mohon maaf, Bapak Ibu, anak saya lagi nangis
Alhamdulillah sudah. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Astagfirullah. Mohon maaf atas kendalanya Ananda. Tadi ada sedikit trouble baik dari mekanisme internet saya ataupun situasi yang ada di rumah Ibu sekarang ya. Kita lagi belajar via daring. Ini banyak sekali trouble-nya. Salah satunya selain manfaat yang kita rasakan di digitalisasi ini, nyatanya banyak manfaatnya juga, walaupun di samping kelemahannya ada juga. Nah, kalau kita bilang ada kewarganegaraan digital, berarti harus ada warganya dong. Siapakah itu warga digital? Kita, Bu. Kita, Ibu. Iya, kita. Menggunakan IT. Boleh, Okta? Silakan. Kita, Ibu, kita yang menggunakannya, Bu, sebagai warganya, Bu. Oh, kita yang menggunakannya. Ada pendapat lain? Sama, Bu. Pokoknya semua orang yang menggunakan teknologi adalah warga digital. Oke, dari pendapat-pendapat kalian nggak ada yang salah. Adapun warga digital itu sendiri adalah orang yang sadar akan hal baik dan buruk untuk menunjukkan kecerdasan perilaku teknologi dan bisa membuat pilihan yang tepat saat menggunakan teknologi itu. Di mana salah satunya memanfaatkan teknologi informasi untuk membentuk suatu komunitas, pekerjaan, maupun berekreasi. Nah, apakah kamu sudah menjadi warga digital yang baik? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Oh, pada sudah. Bu. Nah, kalau kamu sudah menjadi warga digital yang baik, apakah kamu sudah menjadi warga digital yang baik? Bagaimana kamu mengkategorikan tersebut, menyatakan diri kamu sebagai warga digital yang baik? Coba, apa yang sudah kamu lakukan? Saya, Bu. Sopan, Bu. Siapa itu yang bilang sopan? Saya, Ibu. Oh, sopan dalam segi apa ini? Mau menunjukkan Tidak Jaga menyinggung lisan orang dan lain. tulisan, Ibu. dalam segi apa itu? Ayo Okta? Dalam segi tulisan ya, Ibu dengar tadi sekilas. Iya, kita Ya, kamu sudah jaga tulisan menjaga sama kesopanan dalam segi tulisannya. tulisan ya. Oke, yang lain? Saya, Bu. Oke, ya. Tidak menyebarkan berita buruk, Bu, atau berita bohong. Iya nih, selama pandemi kita kemarin banyak sekali kita menerima berita-berita yang tidak benar. Berita-berita yang belum tentu kebenarannya yang bisa menimbulkan kekhawatiran di halayak, di warga. Membuat kepanikan nasional ya, kayak kemarin, vaksin itu buat mati, vaksin ini itu, vaksin itu. Sementara kita belum menelaah kebenarannya langsung kita sebarkan. Jadi, benar, kamu masuk kategori warga digital yang baik. Adapun warga digital yang baik itu tidak akan, tidak akan menulis komentar yang kurang sopan, tidak menyinggung pihak lain atau memprovokasi, mengakses digital yang tidak pantas, menyebarkan berita hoak atau bohong, membuli teman, menyebarkan informasi yang rahasia. Ada kemarin sempat viral menyebarkan informasi KTP. Itu adalah salah satu informasi rahasia pribadi kamu, jangan sampai disebarkan. Apalagi informasi orang lain. Karena sekarang m-banking aja udah bisa buka bisa buka secara online ya dengan KTP tersebut. Jadi itu salah satu informasi rahasia yang patut kamu jaga.
Nah, adapun komponen kewargaan digital yang harus kamu ketahui. Itu ada 9. Yang pertama yaitu mengenai hak digital. Yaitu setiap warga digital mempunyai hak privasi kebebasan untuk berbicara, berpendapat, berkreasi. Nah, yang selanjutnya adalah akses digital. Siapapun bisa, setiap orang berhak atau dapat mengakses fasilitas TIK, tapi tidak semua mendapatkan kesempatan yang sama. Selanjutnya adalah komunikasi digital. Setiap warga digital dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dari setiap komunikasi digital yang ada. Selanjutnya adalah literasi digital yang paling sering digunakan saat ini adalah proses belajar mengajar mengenai teknologi dan pemanfaatan teknologi secara tepat guna. Dan selanjutnya adalah etiket digital atau etika digital itu dibuat dengan tujuan menjaga perasaan dan kenyamanan pengguna lainnya, karena buka warga digital itu bukan hanya kita saja, bukan hanya warga Indonesia, tapi seluruh dunia. Keamanan digital. Warga digital harus menjaga informasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, informasi KTP pribadi kita itu adalah informasi rahasia milik kita, jangan sampai orang lain dapat mengaksesnya secara tidak baik, misalnya untuk jangan sembarangan memberikannya tanpa ada lisensi yang tepat. Misalnya kalau kita ke bank, jangan pula kita nggak ngasih KTP untuk membukanya, biasanya emang diperlukan identitas diri, salah satunya KTP. Jangan pula, Ibu Indah bilang nggak boleh nunjukin KTP sembarangan, bukan seperti itu. Lalu selanjutnya adalah hukum digital yang mengatur penggunaan etika itu sudah baik atau tidaknya, ada hukum yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya adalah transaksi digital, di mana transaksi atau e-commerce ini kita bertransaksi seperti yang dikatakan Ridho Dio tadi, udah belanja bisa sambil rebahan aja, Bu. Transaksi tetap berlangsung. Yang terakhir adalah kesehatan digital, di mana dampak digital ini baik ada positif maupun negatif ke diri kita. Banyak. Contohnya membuat kita lebih semangat untuk berkarya ataupun malah sebaliknya. Oke. Nah, untuk menjembatani 9 komponen yang untuk dapat kita terapkan, ada kuncinya, itu adalah think. T-H-I-N-K. Yang pertama adalah true. Benarkah postingan kamu atau isu yang ingin kamu sebarkan? Yang kedua adalah heartful. Apakah postingan kamu akan menyakiti atau menyinggung atau memprovokasi orang-orang lain? Yang ketiga adalah illegal. Apakah postingan kamu melanggar peraturan? Apakah benar untuk disebarluaskan? Yang keempat adalah necessary. Pentingkah, ada nggak manfaatnya untuk orang banyak? Atau hanya kepuasan diri kita? Seberapa penting dan tidak mengganggu orang lainkah postingan kita? Dan yang terakhir adalah itu kind. Santunkah postingan kita? Apakah berpotensi untuk menyinggung orang lain atau tidak? Nah, kita lihat adalah salah satu kasus dari pelanggaran Undang-Undang Informasi Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Ini ada Ervani Handayani yang harus berurusan dengan hukum akibat curhat di Facebook soal mutasi kerja yang dialami oleh suaminya. Pada tanggal 30 Mei 2014, ia membuat sebuah unggahan di akun sosial media Facebook yang dianggap mencemarkan nama baik bosnya. Nah, ini nih yang tadi, seperti yang Ibu bilang, adalah think before write dan think before speak. Kita emang sakit hati, tapi kita telusuri dulu apakah ini penting nggak untuk diposting, atau hanya memuaskan kekesalan kita aja, mengganggu orang lain itu kita nggak gubris. Jangan sampai seperti itu ya. Nah, dari
Nah, dari berita tersebut kita pergi ke LKPD. Silakan diakses LKPD-nya pada link berikut atau scan. Sudah Ibu bagikan juga di LMS kalian. Silahkan bentuk kelompok minimal 2 sampai 3 orang satu kelompok. Silakan diskusikan pelanggaran Undang-Undang ITE yang terlampir dalam LKPD-nya. Silakan ikuti instruksi-instruksi yang di dalamnya, baik dari penerapan K3 dan langkah-langkah by step urutan kerjanya. Silakan dimulai diskusinya. Siap, Ibu. Ya, Ibu. Siap, Bu. Siap, Bu. Nah, oke. Sudah selesai. Baik, ini kelompok mana yang mau mempresentasikan terlebih dahulu terkait diskusi yang sudah dilakukan? Saya, Ibu. Boleh, silakan. Komponen yang dilanggar etika digital itu menyinggung atau merugikan suatu pihak. Kemudian ada lagi hukum digital atau pengaturan atas pelanggaran etika digital atau undang-undang ITE, postingan email kesehatan yang tersebar di berbagai media. Kemudian ada lagi kesehatan digital, menimbulkan kerugian secara fisik dan mental karena harus melalui sederet proses hukum yang sepanjang dengan kondisi fisik yang lemah atau sakit, dapat memicu stres berlebih mengakibatkan kondisi fisik jadi lebih turun. Baiknya kita ajukan komplain ke pihak bersangkutan dan konsultasi medis dan juga pada hukum. Kemudian, tapi kita memiliki kebebasan bicara atau hak digital juga untuk melakukan hal yang sesuai fakta. Baiknya diiringi dengan bukti yang konkret. Oke, gimana kelompok lain? Adakah pendapat yang berbeda? Tidak ada ya. Nah, Bu. Oke, ada? Tidak ada. Jika tidak ada, dari hasil diskusi beberapa kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya, bahwa pelanggaran ini adalah berkaitan dengan dari 9 komponen itu adalah tentang etika dan penyalahgunaan hak akses. Kita punya hak, tapi seperti yang Ibu bilang tadi, apa tadi? Think before speak dan think before write. Ingat ya, setiap kita bersosial media, kan bersosial media bukan hanya soal mengetik, tetapi bisa aja speak up. Dimana kita sekarang sosial media mau live streaming, mau apa, tetap jagalah think tersebut. Dari hasil belajar hari ini, terkait kewarganegaraan digital, itu adalah think before write dan think before speak. Nah, silahkan akses evaluasi terkait pembelajaran hari ini. Boleh di-scan barcode-nya atau diklik link yang sudah tertera juga di dalam LKPD. Nah, jika sudah selesai, dari hasilnya sudah banyak anak-anak Ibu yang sudah paham bagaimana kewarganegaraan digital dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apakah ada pertanyaan terkait materi kewarganegaraan digital ini? Enggak, Ibu. Enggak ada, Bu. Sudah jelas. Alhamdulillah. Nah, bagaimana kegiatan hari ini? Walaupun ada sedikit trouble, Ibu mohon maaf. Inilah salah satu kelemahan dari penggunaan digitalisasi. Semoga perkembangan digitalisasi di Indonesia menjadi lebih baik lagi, sehingga akses internet itu bukan menjadi hal mewah bagi kita yang berada di pinggiran kota ini. Sehingga tingkat manajemen kesalahannya menjadi lebih minimal. Gimana pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Karena kita awali dengan berdoa, maka kita akhiri dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala partisipasinya hari ini.
Jika ada salah kata atau materi yang ingin ditanyakan di luar jam pelajaran ini, boleh langsung tanya ke Ibu. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bu Indah. wabarakatuh. Ya. Ya.